Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Aku juga punya pendukung. Perasaan tiba-tiba memiliki saudara laki-laki dari seorang ibu ini benar-benar membahagiakan. Putri tersenyum cerah. Putri percaya bahwa jika ibunya memiliki jiwa di surga, ibunya pasti akan senang melihat Putri dan saudara laki-lakinya bertemu. Dirga memeluk Putri tetapi tidak melepaskannya. Putri juga tidak melepaskan pelukannya. Randy, yang berada di samping, tidak senang. Randy menyambar Putri kembali dan memegang pinggangnya dengan posesif. Putri lapar. Ayo makan siang dulu, Ren. Aku kakak laki-lakinya. Kamu cemburu karena aku memeluknya. Kamu terlalu pelit sekali. Dirga menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Terus kenapa? Randy berkata dengan dingin. Jadi bagaimana jika dia adalah saudaranya? Putri adalah istrinya sekarang, jadi Randy pasti akan melindunginya. Dia pasti tidak akan membiarkan Dirga, saudaranya, memiliki kesempatan untuk pamer. Randy, kakakku benar. Kamu terlalu pelit. Putri juga berdiri di sisi Dirga. Karena dia memiliki kakak laki-laki, dia kadang-kadang bisa dengan sengaja dan menggertak Randy. Wajah Randy dingin dan sangat tidak puas. Melihat ekspresi kekalahan Randy, Dirga tertawa terbahak-bahak. Ya Tuhan, kamu akhirnya bertemu musuhmu hari ini. Di masa lalu, Randy telah menggertak mereka sedikit ketika mereka di sekolah. Sekarang seseorang bisa menghadapinya, rasanya enak sekali. Randy meletakkan tangannya di bahu Dirga, dan dengan sedikit kekuatan, orang bisa mendengar retakan tulang, diikuti oleh teriakan Dirga, Ren, aku salah, aku benar-benar salah. Karena kamu sangat murah hati, tunjukkan belas kasihan dan lepaskan aku. Aku tidak akan menertawakanmu, aku tidak akan menertawakanmu lagi. Bagaimana Dirga bisa lupa bahwa Randy mahir dalam 3 jenis teknik bertarung? Jika dia membuatnya marah, itu pasti tidak akan berakhir baik untuknya. Putri, bagaimanapun, tidak tahu apa yang terjadi. Ia menatap keduanya dengan bingung. Teka-teki macam apa yang sedang kalian berdua lawan? Randy menarik tangannya dan mengusap kepalanya. Aku baik-baik saja. Kita akan mentraktir Tuan Dirga makan besar nanti. Randy tampak sangat bahagia saat dia berbicara. Putri juga mengangguk dengan gembira. Tentu, mari kita makan bersama. Pasangan itu dengan senang hati berjalan di depan. Sementara wajah Dirga hampir jatuh ke lantai karena kesakitan. Dirga mengulurkan tangannya untuk menyentuh bahu yang baru saja dicubit Randy, lalu dia dengan lembut menyentuhnya dan menggertakkan giginya kesakitan. Dirga akhirnya mengerti bahwa memprovokasi siapapun itu baik, tetapi dia tidak boleh memprovokasi Randy. Jangan melihat bagaimana Randy biasanya menyendiri dan acuh tak acuh, tetapi begitu dia menjadi kejam, dia akan menjadi iblis yang akan membunuh tanpa mengedipkan mata. Namun, Dirga juga sangat senang. Randy bisa kejam kepada siapapun kecuali untuk memegang Putri di tangannya dan merasakan sakit di hatinya. Sebagai saudara sedarah Putri, Dirga juga sangat senang. Setelah insiden penculikan, Randy tidak meninggalkan sisi Putri dan bahkan mengubah kantornya menjadi rumahnya. Putri mengenali kakak laki-lakinya sendiri dan ingin pergi ke Busan untuk memberi hormat kepada orang tuanya. Randy secara naluri memutuskan untuk pergi bersamanya tanpa sepatah kata pun. Dalam perjalanan kembali ke Busan, Dirga memberitahu Putri tentang jaringan kerja sama keluarga Dirga Guna. Satu-satunya kerabat Hendra Guna adalah kakak laki-lakinya.
Setelah kecelakaan mobil yang dialami oleh ayahnya, Hendra Guna, Dirga tinggal bersama keluarga pamannya dan tumbuh bersama putri pamannya. Keluarga pamannya memperlakukannya dengan sangat baik. Dirga dan putri pamannya memiliki hubungan yang sangat baik, seperti saudara kandung. Setelah mendengar ini, putri juga dipenuhi dengan emosi. Faktanya, masih ada banyak keluarga yang penuh kasih di dunia ini. Setelah tiba di ibu kota, putri pertama-tama pergi bersama Dirga untuk mengunjungi makam ayahnya Hendra Guna, lalu datang untuk mengunjungi makam ibunya. Berdiri di depan batu nisan ibunya dan melihat batu nisan yang sedingin es, putri tidak bisa tidak memikirkan masa lalu dan foto ibunya yang tersenyum sangat bahagia. Ternyata ibunya pernah tersenyum begitu indah dan bahagia. Saat itu, ibunya pasti juga sangat senang. Sejak putri masih muda, kesan terbesar putri tentang ibunya adalah ibunya harus tunduk. Ketika putri dipukuli dan dimarahi oleh ayahnya, Septian Bramasta, ibunya hanya bisa bersembunyi di kamar dan menangis dalam diam. Putri tidak pernah tahu bahwa ibunya memiliki kisah cinta yang begitu indah. Dan ternyata, ada juga seorang pria yang memegangnya di tangannya dan menyayanginya. Namun, hari-hari indah itu terlalu singkat. Sama seperti ibunya dengan senang hati bersiap untuk menikahi kekasih masa kecilnya, dia diperkosa oleh binatang buas itu, Septian Bramasta. Ibunya ingin melaporkan hal ini ke polisi, tetapi ibunya dihentikan oleh keluarga. Mereka merasa bahwa ini karena ibunya tidak dapat mengungkapkan hal ini kepada publik dan ingin mereka menyembunyikan masalah ini dari anggota keluarga lainnya, belum lagi keluarga Dirga Guna. Namun, untuk pertama kalinya, ibunya itu tidak menuruti keinginan keluarganya, diam-diam meminta Hendra Guna untuk putus dengannya. Dia bahkan berbohong kepada keluarganya bahwa dia sudah memberitahu Hendra Guna tentang kehilangan harga dirinya. Setelah menikahi Septian Bramasta, itu adalah awal mimpi buruk ibunya dan dia menjalani kehidupan yang menyedihkan selama bertahun-tahun. Pada akhirnya, ibunya melompat turun untuk bunuh diri agar ibunya bisa melindungiku dari ancaman Septian Bramasta, mengakhiri hidupnya yang menyedihkan. Seandainya ibunya tidak diperkosa oleh Septian Bramasta, dan jika keluarganya tidak memaksanya untuk menikahi Septian Bramasta, mungkin sekarang ibunya masih tetap hidup, tinggal bersama ayahnya sendiri, menjalani kehidupan suami istri yang penuh kasih. Namun, tidak ada kata seandainya. Semuanya berubah ketika Septian Bramasta mengulurkan tangan jahatnya ke arah ibunya. Septian Bramasta telah mengubah hidup ibunya dan hidup putri. Tapi putri lebih beruntung daripada ibunya. Dia bertemu dengan Randy, seorang pria yang bisa menyayanginya dan menjaganya dengan sepenuh hati. Mungkin karena kepribadian putri yang lebih keras kepala daripada ibunya. Dalam hidupnya, dia tidak akan dimanipulasi oleh siapapun, jadi dia memiliki kesempatan untuk bertemu Randy. Putri menarik napas dalam-dalam. Tangan besar Randy segera terulur untuk menopang pinggangnya. Suara rendah dan seksinya terdengar di samping telinganya, "Putri, kamu harus bahagia. Itulah yang paling ingin dilihat ibumu." Putri berbalik untuk menatapnya. Randy masih mengenakan kacamata berbingkai emas, dan matanya sedikit menyipit di bawah kacamata. Wajahnya sangat tampan, dan Randy memancarkan aura ketampanan dan kewibawaan dari ujung kepala hingga ujung kaki. Randy begitu luar biasa sehingga tak terlupakan, begitu luar biasa sehingga jika kamu memeluknya, kamu akan merasa bahwa itu semua adalah mimpi yang indah. Putri memegang tangan Randy, lalu memandangi batu nisan ibunya dan berkata, "Bu, kamu melihatnya kan? Pria ini selalu baik padaku, jadi tentu saja aku akan selalu bahagia. Kita semua tahu bahwa kamu sangat bahagia dan bahwa Randy menyayangimu, jadi jangan pamer di depan seekor nyamuk sepertiku." Dirga, yang berdiri di belakang mereka, tiba-tiba angkat bicara. Putri berbalik dengan sedikit senyum. "Kalau begitu cepat carikan aku kakak ipar. Ketika saatnya tiba, kamu bisa pamer di depanku." Wanita adalah makhluk yang merepotkan,
Aku tidak ingin membuat diriku menderita. Dirga melirik Randy dan berkata, lihatlah pria di sampingmu. Dia dulu sangat dingin dan menyendiri, tapi sekarang dia telah benar-benar menjadi suami takut istri. Tidak usah banyak bicara, Randy dengan ringan berkata. Penampilannya masih sangat dingin sehingga tidak ada yang berani mendekatinya, tetapi tatapannya jauh lebih lembut. Baiklah, aku akan diam. Setelah melihat cara kejam Randy 2 hari yang lalu, bahu Dirga masih sakit, jadi dia masih agak ragu saat bercanda dengannya. Setelah mengunjungi makam kedua orang tua mereka, Randy dan Putri makan bersama Dirga dan bersiap untuk kembali ke Jakarta. Sebelum pergi, Dirga menarik Putri dan berkata, Putri, tidak peduli jam berapapun itu, jika kamu membutuhkan bantuanku, hubungi aku kapan saja. Baiklah. Terima kasih Kak, Putri mengangguk dan memeluk Dirga. Putri mengusap dadanya, sementara air mata hampir jatuh dari matanya. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia tampaknya menjadi semakin emosional baru-baru ini. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye.